Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah keluarga Rabu 21 April 2021. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, terpujilah Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonanku. Kita memuji Tuhan dari Kitab Baptis 19 ayat 1. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir tengah-tengah kami. Malam ini kami hendak memulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini, hingga hati kami hanya tertuju padamu. Firman-Mu yang hendak kami dengarkan, tolong kami untuk mengerti dan memahami, hingga kami boleh menerima dan menjalankan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Silahkan duduk. Kita nyanyi dari Kitab Baptis 19 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Sebelum kita menikmati berkat lewat firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, saudara, kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Sungguh sukacita hati kami mewarnai hidup kami di malam hari ini ketika kami berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada dengan tak kekurangan apapun. Semua itu adalah anugerah-Mu. Sebagai wujud syukur kami malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat ibadah ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami beroleh pengetahuan yang benar, hikmat yang dari Roh Kudus, untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan iman dalam menjalani kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 hingga ayat yang ke-9 demikian tertulis. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Tokoh Saulus dalam Alkitab tentulah sangat familiar. Kita pasti kenal siapa Saulus yang kemudian berubah nama setelah dia bertobat menjadi Paulus. Dalam pengenalan kita ada dua sisi kehidupan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ketika dia masih menjadi Saulus, inilah bagian yang kita baca tadi. Ya. Saulus adalah salah satu dari orang yang sangat membenci, bahkan menganggap musuh pengikut-pengikut Kristus. Itu terlihat, kebencian itu sangat nyata terlihat ketika peristiwa pembunuhan terhadap Stefanus, diaken Stefanus, yang mati sakit atau martir dalam lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dimotori oleh Saulus. Saulus adalah tokoh di balik penyiksaan-penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan terhadap pengikut-pengikut Yesus. Dia orang yang ada di baris terdepan untuk mengejar, kemudian melakukan teror terhadap pengikut-pengikut Yesus. Dia sangat tega, dia sangat bengis, dan itulah yang melatar belakangi kehidupan Saulus. Hingga kemudian bacaan kita mengisahkan babak atau fase baru terjadi dalam kehidupan tokoh ini, Saulus. Dalam perjalanannya bersama teman-temannya yang sama, pemikirannya, radikalnya sama, mereka sedang berburu pengikut-pengikut Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Damsyik atau sekarang bernama Damaskus, ibu kota Syria. Jarak perjalanan antara Yerusalem menuju Damsyik itu sekitar 205 km. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan 205 km itu kan bukan jarak pendek ya. Panjang, pasti melelahkan. Tetapi bagi Saulus dan teman-temannya yang ada waktu itu, yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah kemarahan, kebencian, dan gelora untuk menghabisi orang-orang pengikut Yesus. Jarak 205 km itu tidak menjadi rintangan bagi mereka. Mereka tempuh walau tentunya pada masa itu tidak ada kendaraan apapun, ya, hanya berjalan kaki begitu. Tapi mereka menempuh jalan panjang itu untuk membinasakan pengikut-pengikut Kristus. Apalagi pada saat itu Saulus sudah mengantongi surat kuasa dari imam besar di Yerusalem untuk menangkapi orang-orang Kristen. Secara manusia, tentulah Saulus sudah mengatur rencana itu sedemikian rupa, strategi yang dia akan lakukan dan apa kemudian langkah-langkah itu sudah rapi semua tersusun bersama dengan teman-temannya itu, dengan satu tujuan mereka adalah untuk meneror orang-orang pengikut Yesus dan kemudian membunuh mereka satu persatu. Apa yang kemudian terjadi, Ibu Bapak dan Saudara, di tengah jalan dalam perjalanan mereka menuju Damsyik itu, tiba-tiba terjadilah peristiwa yang pasti di luar pemikiran, pasti di luar prediksi mereka, bahwa disitulah kemudian Saulus bertemu dengan, bukan bertemu dengan tatap muka gitu ya, tapi mendengar suara yang
diketahui siapa yang berbicara itu, dan bukan hanya Saulus saja yang mendengar suara itu, bahkan teman-temannya yang seperjalanan pada waktu itu juga hanya mendengar suara tapi tidak melihat sosok siapa yang sedang berbicara itu. Nah, dalam peristiwa fenomena yang aneh itu bagi Saulus tentunya, disitulah dia mendengar perkataan yang Yesus katakan itu di ayat sebelumnya ya, di ayatnya yang ke-3. Di situ saya ulang bacakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, ibu bapak dan saudara, ini menarik sekali bahwa Saulus itu tidak mengenal Yesus, karena pada saat itu Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan para murid, sudah naik ke surga. Tetapi yang menarik di sini bahwa ketika Saulus mendengar suara yang misterius itu, ya ada suara tapi tidak ada orang, ya, dia dengan spontan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Mengapa ia bertanya seperti itu? Reaksi yang pastinya tidak terpikirkan oleh Saulus sebelumnya, sehingga terucaplah kata, siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian termangu-mangulah mereka, baik Saulus juga teman-temannya itu, teman seperjalanannya, bahwa mereka juga mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun selain mereka. Dan kemudian ketika Saulus melihat cahaya dari langit yang begitu menyilaukan, dia jatuh dan kemudian dia bangun untuk berdiri, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam. Kemudian karena shock, karena bermacam perasaan yang muncul dalam diri Saulus, 3 hari 3 malam dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Bapak, Ibu, dan Saudara, fenomena yang terjadi dalam diri seorang Saulus tidak pernah terjadi lagi di dunia ini seperti yang sama persis dengan apa yang terjadi pada diri Saulus. Hari ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema bahwa siap diproses oleh Tuhan. Ini sebuah pernyataan, siap diproses. Pertanyaannya adalah, apakah sejatinya Saulus siap diproses oleh Tuhan? Dalam peristiwa itu, Saulus tidak siap diproses. Sebab itu reaksi yang muncul adalah berdampak juga baik secara psikologis juga secara psikis, yaitu Saulus tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Terjadi pergulatan yang sedemikian rupa sehingga tubuhnya pun tidak bisa merespon. Artinya bahwa terjadi satu masa dalam diri Saulus bahwa yang kemudian terjadi penolakan dalam dirinya, nggak ada selera makan, nggak ada selera minum juga, gitu ya. Kalau nggak ada selera makan, mungkin kebanyakan kita juga begitu ya, ketika sesuatu menimpa kita, gitu ya. Kadang-kadang tidak ada selera makan, tapi minum pasti terasa ya, karena itu sangat langsung berpengaruh gitu. Tapi ini sampai sedemikian reaksi dalam diri Saulus. Tema kita tentang siap diproses oleh Tuhan. Pertanyaan tadi, Saulus siap atau tidak diproses oleh Tuhan? Reaksinya, kalau dari reaksinya dia tidak siap. Tubuhnya pun juga
bereaksi tidak siap, sehingga tidak ada, hilang selera makan, hilang juga selera minum, apalagi pada saat itu tiba-tiba dia tidak bisa melihat apapun, mengalami kebutaan selama 3 hari. Syok berat itu pasti. Tadinya bisa melihat, tiba-tiba gelap semuanya. Siapapun, Bapak Ibu dan saya juga pasti akan mengalami kondisi sama seperti Saulus. Nah, di balik peristiwa itulah Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita membaca di ayat selanjutnya akan nampak bahwa itu peristiwa di mana Saulus diproses oleh Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus lewat sinar yang tiba-tiba menerpa matanya dan kemudian terjadilah peristiwa sehingga Saulus tidak bisa melihat apapun atau mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini yang menarik Ibu Bapak Saudara. Bahwa setelah itu kalau kita baca di ayat selanjutnya bahwa Saulus merespon bahwa itulah cara Tuhan memproses dia. Tadi di ayat yang kelima, ketika terjadi fenomena itu dalam dirinya, kemudian Saulus mendengar suara, "Siapakah engkau Tuhan?" Ya. Spontan, pasti tidak ada dalam benak pikirannya sebelumnya, tapi spontan dia mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Bapak Ibu Saudara, itulah proses yang terjadi pada diri seorang Saulus. Bahwa Tuhan mempertemukan dirinya dengan seorang yang begitu membenci Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Proses yang Tuhan nyatakan pada setiap orang pastilah berbeda-beda, ya. Seperti yang terjadi pada diri Saulus, tidak persis sama terjadi dengan orang-orang yang Tuhan tentukan atau Tuhan kehendaki bagaimana cara Tuhan bertemu dengan umatnya secara khusus. Cara Tuhan bertemu dengan Bapak Ibu dan dengan saya juga tentunya tidak ada yang sama. Mirip-mirip mungkin, ya, tapi persis tidak. Nah, secara khusus Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dalam proses yang tidak lazim melalui peristiwa itu. Namun yang menarik dan patut untuk menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana respon Saulus. Respon Saulus adalah dengan spontan atau dalam waktu yang sangat singkat, hatinya kemudian bergerak untuk berpikir bahwa itu Tuhan, bahwa itu suara Tuhan yang ia dengar. Barangkali kita berpikir apakah Saulus memang pernah mendengar suara Tuhan sebelumnya sehingga dia bisa mendefinisikan bahwa suara itu suara Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara letaknya. Letak pentingnya kita memahami ini bahwa tanpa disadari oleh Saulus, Tuhan bekerja dalam dirinya, Tuhan sedang memproses dirinya untuk mengubah cara pandangnya, mengubah perspektifnya terhadap kuasa Tuhan. Dari yang tadinya sangat radikal, kemudian ia berubah menjadi pengikut Yesus yang setia. Bahkan bukan hanya setia dengan karya dan perkataan, tapi juga dengan komitmen yang kuat. Sehingga ia pun juga dengan rela hati mengabdikan dirinya untuk pengabaran Injil Kristus. Walaupun resikonya yang terberat adalah nyawanya sendiri. Ibu Bapak Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kembali menggali kesadaran kita tentang komitmen iman kita untuk mengikut Yesus. Saat ini kita sebagai, ya, kalau orang sering katakan ya, kelompok minoritas di negeri yang kita cintai, Indonesia, yang sangat majemuk ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara kita
seringkali membuat kemudian kita bertanya, memang di tengah negara yang majemuk ini kemudian terjadi polarisasi sehingga ada yang kelompok minoritas, ada yang mayoritas, kemudian yang mayoritas merasa punya kuasa dalam tanda kutip untuk menindas, bahkan juga membenci, sehingga mereka bisa meneror siapapun yang mereka anggap tidak sama dengan mereka. Nah, beberapa hari yang lalu juga kita dikejutkan dengan peristiwa semacam itu ya, dan bersyukur bahwa itu berupa ancaman tapi tidak terjadi, hanya menjadi tanda signal buat kita tentang kewaspadaan bahwa radikalisme masih menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kemudian harus kita respon, apa yang harus kita lakukan dengan mengambil contoh pada peristiwa perjumpaan antara Saulus dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan manusia. Seperti apapun manusia merespon, Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan setiap umat manusia agar kebencian, permusuhan itu harus dijauhkan dari kehidupan manusia. Dan ada dua sisi, ada dua aspek yang menentukan di situ, yaitu bahwa Tuhan pasti selalu mengingatkan manusia. Aspek kedua adalah manusia meresponnya seperti apa. Nah, respon Saulus, ia menerima. Bahkan kemudian reaksi pertama yang dia alami, dia rasakan bahwa ini Tuhan. Ini Tuhan yang sedang berhadapan dengan dia. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Yang tentunya kita tahu, kita kenal bahwa Saulus ini adalah orang yang terdidik dengan baik, berpendidikan yang baik ya. Dia seorang intelektualitas yang baik karena dia berguru dengan seorang guru besar Gamaliel yang mendidiknya, walaupun pendidikan yang dia dapatkan adalah pendidikan Yudaisme ya, atau agama Yahudi, tapi secara intelektual ia memiliki kepandaian dan cara berpikir yang baik gitu ya, karena dia membaca pendidikan yang baik. Tentulah seorang Saulus pasti dia akan berpikir panjang dan kemudian dia akan analisa dulu ini soal siapa gitu ya. Tapi dengan spontan ia meyakini dan ia mengidentikan suara Tuhan itu yang sedang berbicara dengan dia. Tentu bukan diri Saulus sendiri, tapi Tuhan yang bekerja pada saat itu. Sehingga terpikirlah oleh dia dalam sekian detik bahwa itu suara Tuhan. Dan ia berkata, siapakah engkau Tuhan? Gerakan inilah Bapak Ibu yang harus kita gali. Kepekaan ini yang harus kita gali. Bahwa Tuhan pasti selalu menghendaki umatnya itu selalu baik, selalu menciptakan kehidupan yang rukun, damai, penuh dengan kasih kepada sesama. Bukan kebencian, bukan permusuhan, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Yang harus berperan di sini adalah kita, manusia. Bagaimana cara kita meresponnya? Tentu sama seperti yang tadi Saulus lakukan, bahwa dia tergali dalam pendidikan yang dia terima ya, walau memang pendidikannya adalah pendidikan Yudaisme atau agama Yahudi. Tapi dia kemudian juga memekakkan hati dan pikirannya bahwa ada Tuhan. Sehingga spontan dia kemudian berpikir bahwa itu suara Tuhan. Bukan suara temannya atau suara siapa gitu ya. Nah, kita bisa nggak berpikir seperti itu? Bahwa dalam perjalanan hidup kita ada Tuhan yang berbicara dan mengingatkan kita tentang berbagai hal dalam peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan di dalam suara Tuhan itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak untuk kita perbuat. Itu yang direspon oleh Saulus sehingga kemudian terjadilah perubahan dalam kehidupannya.
yang tadinya orang yang radikal, orang yang sangat membenci pengikut Yesus, kemudian berubah 180 derajat menjadi orang yang cinta akan karya layan Kristus dan melanjutkan itu, malah dia menghadapi banyak tantangan, ya. Kita tahu sekali Bapak Ibu kan. Nah, pembelajaran inilah yang mau Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mungkin kita sudah sekian puluh tahun menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita juga sudah sangat mengenal suara Tuhan lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan juga mau ingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita kan tidak berhenti stuck sampai pada saat suatu ketika, oh saya sudah terima Tuhan Yesus. Hidup terus berjalan, hidup terus berproses. Kita terus diproses oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik, dan bagaimana kita akan terus menjadi alat dan sarana Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dalam proses itu juga kita mengalami tantangan-tantangan iman. Nah, inilah yang mau kita bangkitkan kembali dalam kesadaran kita Bapak Ibu sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Bahwa tantangan pasti ada, bahwa hambatan pun juga pasti kita jumpai. Tapi yang Tuhan mau, jangan kita patah semangat, jangan kita mundur, tetapi terus berjuang. Begitupun juga pandemi COVID-19 ini, kita bukan hanya menghadapi orang-orang yang benci kekristenan, gereja dibakar, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi juga pandemi ini membuat kita semua juga bisa saja tidak kuat, tidak tahan menghadapi tantangan ini, dan kemudian kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga mau memberi diri kita untuk diproses oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Satu hal yang pasti dan harus kita imani senantiasa adalah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat kita menjadi menderita. Contohnya adalah Saulus. 3 hari dia mengalami kebutaan. 3 hari dia kemudian tidak selera untuk hidup, maka tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi Tuhan tidak membuat Saulus menjadi mati dalam kondisi mengenaskan. Tuhan tetap ingin agar Saulus yang kemudian menjadi Paulus bangkit dari keterpurukannya dan mau membenahi dirinya, sehingga terjadilah kehidupan baru seperti yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga mau memberi diri diproses oleh Tuhan. Karena proses yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak akan membuat kita menjadi susah, tetapi Tuhan ingin justru kondisi menjadi semakin baik, peningkatan terjadi dalam spiritual, juga dalam tanggung jawab kita melayani Tuhan. Biar firman Tuhan ini semakin memperkuat iman kita, menyadari tentang tanggung jawab pelayanan dimanapun Tuhan percayakan, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
malam hari yang kami boleh jalani saat ini Tuhan dengan penuh rasa syukur atas penyertaan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami sudah boleh beraktivitas, bekerja, mengupayakan kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua itu, berkat makanan, minuman, kebahagiaan dalam rumah tangga, semua itu adalah berkat-Mu yang kami syukuri. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga terkasih, dan firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa setiap manusia Tuhan proses dengan cara Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan dan mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami pun juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan, melanjutkan karya Kristus di dunia ini lewat kehidupan kami dimanapun, baik di tengah keluarga, rumah tangga, di tengah lingkup pergaulan kami, di tengah kehidupan kami dimanapun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah lewat bimbingan, tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Walau terkadang kami menjumpai tantangan, rintangan, tapi kami tidak akan membiarkan diri kami menjadi lemah. Kuatkan kami senantiasa ya Bapa. Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami berdoa bersama untuk gereja Tuhan yang menjadi rumah kami bersama, membangun hidup persekutuan. Berkati GBB Jemaat Epharta, berkati semua umat, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati, baik pendeta, penatua diaken yang ada, unit misioner, pelkat-pelkat, komisi-komisi, semua unit-unit pelayanan dan jemaat Tuhan, Kau berkati. Biarlah kehidupan kami bersama sebagai keluarga Allah melalui Jemaat Epharta, kami bertumbuh dalam iman, kami mengabdikan hidup kami untuk pekerjaan pelayanan di tengah gereja. Berkati ya Tuhan semua kegiatan dalam pelayanan di tengah Jemaat Epharta agar berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan, memperlengkapi setiap kami umat-Mu dalam kehidupan sehari-hari dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Begitu banyak pergumulan yang ada, Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Memberkati pemerintah kami, baik Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, semua kepala daerah. Tuhan berkati agar Indonesia tetap utuh dalam NKRI. Upaya-upaya untuk memecah belah, Tuhan Engkau saja yang dengan kuasa-Mu tetap mempersatukan Indonesia. Kami juga doakan Tuhan sehingga kehidupan bangsa ini rukun, damai, harmonis, walau majemuk berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami juga doakan ya Tuhan, saudara kami di tengah pergumulan karena bencana alam. Saudara kami yang ada di NTT, di NTB, di Jawa Timur, dengan berbagai musibah yang mereka alami Tuhan, baik rumah mereka yang hancur, sanak keluarga yang menjadi korban, Tuhan kuatkan, tidurkan, memberkati semua perangkat pemerintah daerah dalam mengupayakan pertolongan bagi para korban. Bahkan juga saat ini Tuhan upaya untuk kembali menata kehidupan setelah musibah itu mungkin memporak-porandakan rumah, harta benda mereka. Tuhan mampukan mereka untuk tabah dan terus berjuang. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami, berkatilah kami teristimewa di tengah pandemi COVID yang masih melanda dunia dan juga kami. Berkati kami, lindungi kami agar kami sehat selalu. Juga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan, biarlah itu boleh berjalan dengan baik hingga pada saatnya nanti pandemi ini juga boleh teratasi dengan baik. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kemurahan dan kebaikan hati-Mu. Berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu itu. Kiranya kuduskan dan berkati menjadi persembahan kudus untuk menopang pelayanan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan karya layan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan memproses kita untuk pekerjaan yang baik. Biarlah kita selalu mengagungkan dan memuliakan nama-Nya.
dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Udah.